Nyaman juga tempat ini. Sepertinya aku akan betah di sini. Suasana di sini begitu tenang dan nyaman. Sepertinya aku akan lama tinggal di sini. Lebih baik aku berkeliling melihat apa yang ada di dalam sini. Suara apa itu? Sepertinya aku benar-benar lelah. Sampai-sampai aku berhalusinasi. Lebih baik sekarang aku istirahat karena besok sudah mulai kerja. Oke, baiklah. Saya akan segera ke kantor sekarang juga. Suara itu lagi. Padahal aku sudah istirahat dengan cukup, tapi masih saja berhalusinasi. Lebih baik aku berangkat sekarang. Aduh! Sakitnya. Kamu gak bisa lihat ya? Astaga, gadis ini cantik sekali. Maafkan saya ya Pak, saya tadi nggak sengaja. Soalnya saya buru-buru mau berangkat kerja. Ini manusia atau bidadari yang turun dari kayangan ya? Kamu kalau jalan pakai mata dong, lihat-lihat. Emangnya kamu aja yang buru-buru? Sama, saya juga buru-buru tahu. Iya Pak, saya minta maaf Pak. Sekali lagi saya minta maaf Pak. Hari ini hari pertama saya kerja, jadi saya harus cepat-cepat sampai. Hari pertama kerja aja udah mau telat. Gimana ke depannya? Untung saya nggak punya karyawan kayak kamu. Kalau punya, bisa stres saya. Tuh cowok nggak punya perasaan apa ya? Kalau ngomong sembarangan. Selamat pagi Tuan Dava. Bagaimana liburannya Pak? Apakah senang? Dan bagaimana dengan tempat tinggal sekarang Pak? Tempat tinggal yang kalian cari cukup bagus. Saya senang dan nyaman tinggal di situ. Syukurlah Pak. Saya lega mendengarnya. Apapun akan kami lakukan yang terbaik untuk Tuan Dava. Oh ya, kata kamu hari ini ada sekretaris baru untuk saya. Apa dia sudah datang? Nah itu dia Pak. Sejak tadi juga saya menunggu dia, tapi dia belum juga datang. Selamat pagi Bos. Maaf saya telat. Tadi ada insiden saat saya mau berangkat ke sini Bos. Nah Tuan, perkenalkan ini Nadia, sekretaris baru Anda. Apa? Ya ampun, jadi si cowok galak ini bos gue. Bobby, apa nggak ada kandidat lain buat jadi sekretaris saya? Saya nggak mau kalau perempuan ini. Astaga, kayaknya dia dendam. Maaf Tuan, dari 25 kandidat yang saya seleksi, hanya Nadia yang kriterianya masuk dengan persyaratan yang Tuan berikan. Jadi, tidak ada pilihan lagi Tuan, selain Nadia. Sialan. Kesan pertama dia aja udah buruk di mataku. Baik, mulai hari ini kamu bekerja dengan saya. Dan ingat, saya ini adalah bos kamu. Jadi kamu harus ikut semua perintah yang saya berikan. Beres bos, aman sih kalau itu. Aduh, mau istirahat tenang aja susah bener. Ada aja gangguannya. Suara itu, kayaknya cewek itu yang gangguin aku. Aku yakin, pasti dia. Nadia, keluar kamu. Kamu ini gak bisa bikin aku tenang ya? Kayak ada suara bos Dava. Ada apa ya? Pasti mau ngajak ribut lagi nih. Seneng amat sih tuh orang, bikin gue kesel. Maaf ya Pak, Pak Dava ini kan bos, tapi kok gak tahu waktu ya. Ini kan udah malam Pak. Kok masih aja sih ganggu saya? Ini kan waktunya istirahat Pak. Malah nyolot. Ada juga saya yang harusnya nanya, kenapa kamu gangguin saya terus? Kok Bapak GR banget sih? Siapa juga yang mau gangguin Bapak? Lagian saya dari tadi udah tidur tahu. Bapak tuh yang kegeran. Enaknya aja. Kamu ini dikasih tahu malah ngebantah aja. Lihat ya, sekali lagi kamu ganggu saya pecat kamu.
punya karyawan pendidikannya blabar pisan. Ih, awas ya. Kalau bukan bos aja, udah habis lo di tangan gue ya. Lihat lo nanti ya. Dasar. Padahal cuacanya mendukung banget. Hujan. Tapi mau tidur lagi udah nggak bisa. Gara-gara bos sialan itu. Suara apa itu ya? Kok kayaknya dari sebelah? Hah? Hantu, tolong! Bos, bangun bos, tolong bos! Apalagi sih? Ada aja kelakuan dia itu. Mau istirahat aja susah. Apa? Masih aja gangguin saya kamu ya? Memang kamu ini pengen dipecat ya? Ada apa lagi? Malam-malam teriak manggilin saya, hah? Ada apa? Tenang dulu bos. Saya cuma mau bilang di kamar saya ada hantu bos. Barusan tadi dia ngeliatin ke saya bos. Alah, hantu. Ini zaman modern tahu. Mana ada hantu di zaman sekarang? Gak usah ngelindur deh. Makanya kalau capek itu tidur, bukannya gangguin orang. Bikin kerjaan aja. Sumpah bos, saya nggak bohong. Di kamar saya tadi ada hantu. Beneran bos. Kalau dilihat dari ekspresinya, kayaknya emang dia nggak bohong. Tapi harus gimana? Apa dia tidur di sini aja? Ya udah, kamu tidur di sini aja. Tapi ingat ya, kamu tidur di sofa. Jangan pakai kamar saya. Makasih banyak ya bos Dava. Iya bos, aku tidur di sofa aja kok. Kayaknya aku jahat nyuruh Nadia tidur di sofa. Tapi kalau di kamar, apa kata orang nanti? Udahlah, cuman malam ini aja kok. Besok juga dia pulang ke kamar dia. Capek banget. Pengen tidur nyenyak aja susah bener. Tapi soal hantu tadi, aku jadi penasaran. Apa iya di apartemen ini ada hantunya? Apa cuma modus Nadia? Hah? Hantu bukan itu ya? Kamu hantu bukan? Nad, ayo bangun Nad. Cepet Nad, kita lari Nad. Ada hantu di sini Nad. Tuh kan bos, apa aku bilang tadi? Di sini ada hantu. Terus kita mau lari kemana sekarang bos? Bos, dia ada di depan pintu. Gimana cara kita kabur sekarang bos? Bos, tolong bos, pikirin bos. Kalian harus tinggal di sini dan menjadi temanku selamanya. Bos, aku nggak mau mati bos. Kamu tenang, pokoknya kita harus lari gimana pun caranya. Jadi gimana caranya bos? Gak ada cara lain, cuma lari. Kita harus lari sekuat-kuatnya. Cepat, sekarang kita lari. Aduh, capeknya. Malam-malam lari. Kira-kira dia masih ngikutin kita nggak ya bos? Aku takut. Kayaknya udah aman. Lebih baik sekarang kita ke kantor polisi. Aku yakin ada sesuatu yang ganjil pernah terjadi di apartemen ini. Kamu gak usah takut lagi ya. Sekarang kita berdua udah aman. Ternyata hantu itu dulu pernah tinggal di sini bos. Dan dia dibunuh. Lalu jenazahnya dikubur di dalam tembok. Kamu gak usah khawatir lagi ya. Polisi sudah mengantongi para pelaku pembunuhan itu. Lebih baik sekarang kamu istirahat. Besok kita kerja. Terima kasih ya bos. Sama-sama.